Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskannya pelan-pelan, step by step gitu, karena kalau Zoom itu kan biasanya mendengarkan dulu nih untuk penjelasannya. Nah, setelah itu baru praktek di laptopnya teman-teman masing-masing gitu. Nanti saya akan mengulangi step by step-nya biar teman-teman semuanya mengikuti sesuai step yang saya lakukan, begitu harapannya. Baik. Mohon izin saya share screen dulu. Apakah sudah muncul share screen saya? Oke, sudah ya. Nah, begini teman-teman, untuk Mendeley itu mungkin teman-teman sering mendengar ya, apa sih Mendeley itu gitu kan? Kok sering orang bahas-bahas Mendeley gitu. Nah, saya mau memperkenalkan Mendeley itu adalah sebuah aplikasi yang membantu kita untuk membuat daftar pustakanya itu sudah tidak secara manual. Nah, kalau sebelumnya nih, teman-teman masih membuat daftar pustakanya menulisnya dengan manual, misalnya nama, koma, tahun, koma, judul, seperti itu ya, sesuai dengan style yang dibutuhkan. Nah, dengan Mendeley ini kita membuatnya secara otomatis nih. Nah, itu berupa aplikasi ya. Nah, aplikasi Mendeley itu web-based, berbasis web, dan juga berbasis desktop. Nah, hari ini kita akan melakukan sama-sama untuk download dan instalasi Mendeley Desktop. Itu. Karena cara kerja Mendeley Desktop itu nantinya akan banyak di situ, Mendeley Desktop, kemudian bagaimana cara pengaplikasiannya di Microsoft Word, itu banyak menggunakan Mendeley Desktop. Nah, apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama tadi ya, kita akan melakukan instalasi bareng-bareng nih, Mendeley Desktop-nya. Kemudian kita akan menginput file artikel berupa online yang kita download e-journal, e-books dari online yang ada PDF-nya, itu nanti kita akan upload di Mendeley Desktop, ya. Dan jika suatu karya tersebut tidak ada soft file-nya, jadi berupa buku, nanti akan kita lakukan add entry manual, ya, menambahkannya secara manual di Mendeley Desktop-nya. Kemudian kita akan belajar bagaimana menghapus file yang sudah tidak kita gunakan, membuat folder, memperbaiki metadata. Nah, ini yang penting ya. Jadi apa yang kita citasi nantinya itu harus sesuai. Begitu, karena akan muncul di daftar pustaka. Jadi harapannya metadatanya itu harus benar. Tuh. Kemudian kita akan melakukan instalasi MS Word plugin. Nah, supaya nyantol gitu Mendeley Desktop dengan MS Word. Kemudian kita melakukan instalasi web importer. Itu fungsinya kita download online. Jadi kita nggak mendownloadnya ke PC kita secara offline, tapi kita langsung mendownloadnya ke Mendeley Desktop kita. Gitu. Kemudian setelah itu kita melakukan citasi via Mendeley dan membuat daftar pustakanya nih di MS Word. Nah, kita juga nanti belajar bagaimana mengubah tampilan citasi sesuai style yang dibutuhkan oleh jurnal tertentu, misalnya APA Style, Chicago, IEEE, seperti itu. Kemudian yang terakhir, merge citasi. Nah, nggak apa-apa, nanti kita sama-sama belajar step by step-nya gitu ya. Nah, kalau teman-teman merasa ketinggalan atau saya terlalu cepat, enggak apa-apa, bilang aja. Nanti saya akan mengulang di tahap mana yang tertinggal. Baik, sebentar. Nah, ini sebenarnya mungkin teman-teman bisa sudah tahu
Apa Zotero, EndNote, Mendeley itu ya. Itu sama-sama reference manager teman-teman yang membantu kita membuat daftar pustaka secara otomatis. Tapi apa bedanya? Kalau EndNote itu komersial ya, jadi berbayar. Yang EndNote itu berbayar. Berbeda dengan Zotero dan Mendeley. Kalau Zotero, Mendeley itu sama-sama open source ya, bisa di-download secara gratis via internet. Dan bedanya kalau Zotero itu kapasitasnya hanya sampai 300 mega aja. Lebih sedikit daripada Mendeley. Mendeley bisa sampai 2 giga. Gitu. Nah, kalau Zotero Firefox extension web based. Beda dengan Mendeley yang web based dan desktop. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Jadi untuk institusi biasanya kami menyarankan untuk menggunakan Mendeley seperti itu. Dan jika kita ingin upload ke jurnal internasional, biasanya memang standar yang digunakan adalah Mendeley seperti itu. Oke, baik kita langsung aja. Teman-teman bisa buka website mendeley.com. Ya, silakan dibuka di laptopnya masing-masing, ketik aja mendeley.com. mendeley.com itu ya. Nanti akan ditampilkan sign in atau daftar, register gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah punya akun Scopus misalnya, nah itu bisa pakai akun Scopus. Tapi kalau belum, teman-teman bisa daftar dulu. Gampang banget daftarnya. Tinggal masukkan email. Gitu ya. Ini kebetulan saya stepnya sudah login ya. Gitu. Sudah ketemu? Ada? Silakan daftar dulu. Menggunakan email institusinya boleh, menggunakan email Gmail-nya juga boleh, gitu. Kemudian nanti akan dapat sebuah notifikasi untuk setting password. Nah, notifikasi itu masuk ke email yang sudah didaftarkan tadi. Gitu. Silakan kalau ada kesulitan buka mic-nya boleh ya. Nah, kalau saya bukakan tampilan saya, ini muncul seperti ini ya untuk laman utama Mendeley. Jadi ada create free account, teman-teman kalau nggak punya akunnya, kalau sudah punya, silakan sign in. Create free account. Nah, karena saya sudah terhubung ya, jadi tinggal sign in aja. Teman-teman silakan buat dulu, nanti kalau sudah, akan muncul home seperti ini. Ya, kemudian lihat di bawah download ini ada Reference Manager Web Important Citation Plugin. Silakan pilih yang Reference Manager. Ini untuk download Mendeley Desktop. Itu ya. Saya ulangi. Jadi setelah teman-teman melakukan login pada Mendeley website seperti ini, kemudian akan muncul home seperti ini, di bawahnya
ada menu download. Ya. Kemudian silakan pilih yang Reference Manager. Silakan diklik. Akan muncul seperti ini. Download Mendeley Desktop for Windows. Silakan diklik download Mendeley Desktop for Windows. Sambil menunggu download ya. Biasanya di pojok kiri bawah proses mendownloadnya. Kemudian kita buka file tersebut. Lalu kita lakukan proses instalasi seperti biasanya. Next, 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 next. Oke, next, next, next. Begitu. Baik, silakan dilakukan step by step-nya. Saya tunggu, nanti kita akan sama-sama bergeraknya begitu ya. Jika ada kesulitan, silakan open mic, bisa langsung ditanyakan saja. Bagaimana kalau boleh tahu teman-teman suaranya lagi proses apa nih? Mbak Kapzil, Mbak Mayang, Mas Jeffrey? Masih mendownload Mbak Nadia. Oh, siap. Yang lain? Masih mendownload juga. Siap, oke. Lagi proses install, Bu. Ya, siap, saya tunggu. Lagi install juga. Oke, ya. Nanti kalau proses instalasi sudah berhasil, silakan cek ke desktop masing-masing PC atau laptopnya. Di situ akan muncul logo Mendeley jika berhasil. Sebentar, saya tunjukkan desktop saya ya. Sebentar. Sorry, kemencet. Nah, kalau udah muncul akan ini kok, ada di desktopnya masing-masing logonya M. Mendeley gitu. Kalau sudah silakan dibuka. Ya, dibuka, diklik logo Mendeley-nya, kemudian masukkan username dan password untuk Mendeley Desktop itu adalah sama dengan login-nya Mendeley website tadi. Teman-teman pakai akun apa tadi untuk daftarnya? Silakan di-input untuk Mendeley Desktop-nya.
Jika sudah, nanti akan muncul tampilan layar seperti ini. Mendeley Desktop ini punya saya. Baik, sambil nunggu, sebentar saya stop share ya. Pokoknya nanti tampilannya kalau sudah berhasil, login ke Mendeley Desktop, tampilannya akan seperti ini. Ada menu Mendeley Desktop, File Edit, View, Tools, Help, seperti ini. Nanti kita akan banyak kerjanya di sini. Wah, banyak yang bergabung di kelas kita ya. Partisipannya ada 51. Wow, keren. Bagaimana progresnya? Sudah sampai mana? Apa sudah berhasil login ke Mendeley Desktop-nya? Bagaimana, teman-teman? Sudah berhasil. Sudah berhasil ya? Ada yang sudah berhasil, ada yang belum mungkin kesulitan atau tertinggal stepnya, bisa saya ulangi nanti. Mungkin ada yang baru join, tertinggal. Sudah berhasil Mbak Nadia. Oh, siap. Bu Absari, nggih. Bapak Ervan, selamat datang Pak Ervan. Selamat bergabung. Baik, sudah saya izin share screen Mendeley Desktop punya saya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Gini, jika kita membuat sebuah tulisan, itu biasanya begini ya. Bentar. Misalnya saya akan membuat sebuah tulisan tentang pernikahan pada anak, begitu ya. Nah, saya mengutip beberapa jurnal nih, baik jurnal internasional atau nantinya saya juga akan mengutip dari sebuah buku tentang metodologi penelitian apa yang saya gunakan, begitu. Nah, misalnya saya membuat tulisan di bab tinjauan pustaka misalnya ya. Apakah muncul sekarang lagi share screen MS Word? Sudah muncul. Siap. Oke. Misalnya bab 2 tinjauan pustaka, saya akan menulis, teman-teman bisa memposisikan sendiri dengan tulisannya masing-masing begitu ya. Mungkin sudah siap tulisan atau tugas atau artikel yang sudah mau dipublish begitu.
Misalnya saya akan menulis tentang pernikahan anak. Nah, saya mendapat referensi nih teman-teman. Dalam satu kalimat yang akan saya tulis ini, saya akan nulis dulu sampai selesai. Baik, ini ya, ini contoh saja. Jadi teman-teman bisa coba juga dengan tulisannya sendiri. Ini misalnya saya menulis sebuah kalimat atau tulis hak jutaan gadis remaja. Nah, ini saya ambil dari sebuah artikel yang sudah saya searching sebelumnya di Science Direct, begitu ya. Kemudian saya akan memasukkannya di Mendeley Desktop dulu. Begitu. Jadi, ketika saya menulis sebuah artikel ini, ya, saya ulangi lagi, ketika saya akan atau sedang menulis sebuah artikel ini, saya akan menambahkan sitasi tentang ini dari sebentar ya, saya kok ini baik. Ini Mendeley Desktop saya ya. Nah, tadi saya menulis tentang pernikahan anak itu tadi, saya dapatnya dari jurnal yang saya akan input di sini. Di sini ada menu beberapa, ada add, folder, synchron, help, my library, ada all document, recent add, yang baru ditambahkan, yang baru dibaca, yang menjadi favorit saya. Kemudian saya nanti bisa membuat folder di sini. Begitu ya. Saya akan menambahkan dulu file, beberapa file yang sudah saya download. Silakan teman-teman masuk ke menu add. Ada pilihannya ya, add file, add folder, watch folder, add entry manual. Saya akan masuk ke add file terlebih dahulu. Kemudian saya punya folder sebentar. Di child literatur, mohon maaf, ini saya mau add filenya itu muncul nggak di screen? Muncul, Bu. Muncul. Folder-foldernya muncul ya? Iya. Oke, siap. Saya sudah punya folder ya. Misalnya di sini ada folder Mendeley, child literatur, ada. Nah, ini hasil downloadan saya. Biasanya kalau download jurnal kan bentuknya seperti ini ya. Ada PDF, terus rename-nya masih random seperti ini. Nah, waktu kita input di Mendeley Desktop, coba ya, kita input satu, lalu kita open. Nah, akan muncul nama penulisnya Malhotra Anju dan teman-teman dengan judul 20 Years of the Evidence Based on What Works to Prevent Child Marriage. Tahun 2021 published in seperti ini. Nah, di waktu kita klik dari judulnya ini ada menu
atau ada tampilan PDF-nya, di mana kita bisa membaca PDF-nya dari file yang sudah kita tambahkan di Mendeley Desktop. Saya coba buka, klik. Nah, akan bersebelahan ya. Kalau yang tadi My Library, ini menunjukkan judul-judul apa saja yang sudah saya input di Mendeley Desktop. Sebelahnya ada jurnal yang saya jadikan referensi dalam penulisan pernikahan anak. Gitu. Misalnya ini tadi ya. Nah, satu paragraf ini yang saya ambil untuk saya jadikan referensi pada tulisan saya. Seperti ini ya. Tadi tulisan saya juga kurang lebih mengartikannya seperti ini. Kemudian, bagaimana cara saya melakukan sitasi? Saya akan terlebih dulu melakukan cek metadata pada kolom sebelah kanan. Ya, teman-teman bisa terlihat kolom sebelah kanan. Saya ulangi lagi ya. Kalau ini My Library, apa yang sudah kita masukkan di Mendeley Desktop, file-filenya. Kemudian jika kita ingin membuka file PDF-nya, tinggal diklik aja. Ada logo PDF, akan muncul full text-nya. Mulai dari cover sampai halaman terakhir. Nah, sebelum saya melakukan sitasi, saya akan melakukan cross-check dulu metadatanya. Apakah benar? Takutnya apa judulnya itu tidak sama dengan yang ditampilkan di metadata di sini. Begitu. Nah, itu akan bikin masalah nanti waktu kita cantumkan di daftar pustakanya. Karena judulnya tidak sesuai misalnya, gitu ya. Jadi saya akan lihat lagi untuk judulnya apakah sama. Benar ya, sama. Autornya sama. Asal jurnalnya of Adolescent Health. Oke. Mohon maaf, tadi sempat ke close. Apa tampilan saya sekarang sudah Mendeley Desktop yang tadi, metadata, apa masih sama? Masih sama. Oke, ya, makasih. Nah, jadi kita bisa cek-cek itu ya, kalau ada volume, ditambahkan volume, jika belum ada di sini, issues, page, (1 sampai 16). Itu abstrak, author keyword, lengkap ya, sampai URL-nya sudah ada di sini. Gitu. Baik, jika sudah, bagaimana caranya untuk saya cantolkan ke MS Word? Teman-teman bisa masuk ke menu yang ada di Mendeley Desktop-nya, ada File, Edit, View, Tools. Ya, ada di atas pojok kiri. Silakan masuk ke menu Tools. Kemudian pilih yang Install MS Word Plugin. Saya ulangi lagi, untuk saya mensitasi yang sudah saya input di Mendeley Desktop, saya akan mencantolkannya ke MS Word saya. Jadi saya harus melakukan install MS Word Plugin, di mana menunya ada di pojok kiri Mendeley Desktop saya. Ya, ada File, Edit, View, Tools. Silakan pilih yang Install MS Word Plugin. Karena MS Word Plugin saya sudah terinstall, jadi akan muncul tulisan Uninstall MS Word Plugin. Kalau teman-teman belum pernah menginstall, akan dimunculkan Install MS Word Plugin. Seperti itu.
Silakan dilakukan install terlebih dahulu. Jika sudah berhasil, maka tampilannya di MS Word akan seperti ini. Ya, ini tampilan MS Word saya. Jika sudah berhasil install MS Word plugin, teman-teman silakan masuk ke menu yang ada di toolbar ini. Ada Home, Insert, Page Layout, References. Silakan masuk ke menu References. Kemudian di sini ada kolom untuk insert citation, kolom Mendeley ya. Nah di sini ada kolom untuk footnote, Mendeley. Ini citasi dari MS Word-nya. Nah teman-teman bisa lihat jika install MS Word-nya berhasil, maka akan muncul di sini Mendeley Cite-O-Matic. Sini. Baik, silakan saya tunggu untuk melakukan install MS Word plugin-nya. Jika dirasa terlalu cepat tadi, silakan bisa on cam ya. Saya akan kembali ke step apa yang tertinggal. Gitu. Mungkin saya bisa ulangi lagi dari Mendeley desktop saya. Ini. Kemudian saya akan melakukan install MS Word plugin. Ada di menu pojok kiri atas. Masuk di menu Tools. Ya. Kemudian saya pilih yang install MS Word plugin. Pastikan ketika melakukan install MS Word plugin, tidak ada MS Word yang terbuka sebelumnya. Kalau ada yang terbuka MS Word-nya, maka tidak akan berhasil. Begitu. Jadi silakan ditutup-tutup dulu semua MS Word yang sedang terbuka. Ya, ditutup semuanya dulu. Kemudian lakukan tahapan seperti saya barusan. Tools, install MS Word plugin. Jika berhasil, silakan buka MS Word-nya. Maka pada menu References, ya, silakan kursornya diarahkan ke Home, Insert, Page Layout, References, ada di sini. Kemudian jika berhasil install MS Word plugin-nya akan muncul Mendeley Cite-O-Matic di sini. Bagaimana? Sudah muncul tampilan seperti saya di MS Word-nya ada Mendeley. Halo. Sudah, Kak. Baik. Sudah ya? Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Tadi saya melakukan citasi pada jurnal yang tadi sudah saya input, ya. Kemudian saya menulis seperti ini. Pernikahan anak yang didefinisikan oleh PBB sebagai pernikahan di bawah usia 18 tahun sampai ini. Lalu saya akan memunculkan citasi yang saya gunakan dengan cara saya masuk ke menu Insert Citation.
Kemudian saya pilih Go to Mendeley. Kemudian saya pilih referensi e-jurnal tadi. Saya mendapatkan tulisan itu tadi dari sini. Gitu ya. Nah, saya klik judul ini, kemudian saya pilih cite, tanda petik 2. Setelah saya klik cite, maka akan muncul seperti ini, Malhotra dan El Nakib, 2021. Gitu. Gampang ya untuk memasukkan insert citation. Saya coba ulangi lagi, saya akan menghapus ini. Ini udah otomatis ya, jadi akan muncul blok hitam seperti ini. Saya akan menghapusnya. Saya akan melakukan step add citation dengan klik insert citation, kemudian go to Mendeley. Saya akan mengklik judul ini karena saya mengambil citasinya dari ini, kemudian saya klik cite. Maka akan muncul seperti ini. Nah, biasanya kalau untuk menambahkan lagi misalnya ya tentang chat literatur, saya akan menambahkannya di Mendeley desktop. Sebelum saya menambahkan lagi, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Gampang ya untuk insert citation-nya ya. Oke, saya akan menambahkan lagi di Mendeley desktop saya, file. Baik, di sini tadi saya melakukan add file. Ya, saya masukkan satu judul seperti itu. Tapi kalau saya pilih add folder, maka klik add folder. Kemudian saya pilih tempat penyimpanan. Saya child literatur semua diklik di folder child literaturnya ya, kemudian klik OK. Maka akan menambahkan 3 judul. Sama persis di folder saya untuk child literatur ada 3 folder. Maka setelah saya menambahkannya dengan add folder, maka akan menambahkan di sini 3 judul tentang child literatur. Nah, kemudian saya akan menambahkan lagi add folder. Misalnya cultural adaptation misalnya ya, saya tadi sudah lakukan searching seperti itu, teman-teman nanti bisa menambahkan dari folder downloadannya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Semuanya ada PDF-nya. Jangan lupa harus dicek metadatanya kalau kita ingin pakai artikel tersebut. Gitu ya, diklik ini, bisa juga diklik PDF-nya. Ini tentang child sexual abuse and pregnancy. Tuh, saya cek autornya, jurnalnya lengkap, betul. Setelah saya cek abstraknya betul seperti itu. Nah, ini tadi saya sudah menambahkan 2 keyword, yaitu child child literatur dan satunya cultural itu tadi ya, itu sudah saya tambahkan di sini. Nah, kemudian bagaimana jika ingin menambahkan suatu folder misalnya? Suatu folder yang sudah kita tentukan nih. Folder ini sudah kita tentukan. Jadi setiap kali saya mendownload jurnal-jurnal atau e-books internasional, saya akan masukkan ke folder itu.
ke suatu folder, saya namakan download e-journal misalnya ya. Itu bisa setiap kali kita download langsung masuk ke folder download e-journal, maka secara otomatis kita nggak perlu masukkan add file, add folder lagi, tidak perlu. Cukup menambahkan settingan foldernya. Di watch folder di sini, kemudian saya cari filenya, misalnya ya seperti itu. Ada, saya belum buat sih. Jadi setiap saya memasukkan file ke folder download e-journal, maka secara otomatis setelah saya setting, saya centang seperti ini, maka saya oke dan saya apply. Itu akan muncul semuanya hasil downloadan saya e-journal tentang apapun. Begitu. Jadi ini seperti library-nya ya, semua koleksi ada di sini. Nah, supaya nggak bingung, kita membuat foldernya di sini. Create folder. Misalnya ini tentang child literature. Gitu. Ya. Maka all dokumen yang tentang child seperti ini ya. Kemudian saya tinggal tarik ke child literature. Ya, saya ulang. Saya akan membuat suatu folder di sini supaya tidak saya bingung dengan apa yang sudah saya masukkan banyak di library saya, supaya saya lebih mudah mencari tentang child literature, maka saya membuat folder di sini dengan cara create folder. Saya rename menjadi child literature. Kemudian saya pilih artikel mana yang tentang child literature. Misalnya 1, 2, 3. Gitu. Kemudian caranya tinggal di drag aja atau ditarik gitu ya. Nah, akan muncul angka 3 dokumen yang tergeser seperti ini, kemudian saya cemplungkan ke child literature. Maka di sini child literature akan otomatis bertambah. Begitu. Itu untuk menambahkan folder. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan, bingung? Mau diulang stepnya apa sudah cukup jelas? Karena saya sudah ulangi ya. Boleh suaranya? Ibu mau tanya, Bu. Kalau misalkan kita buat folder di Mendeley-nya, nanti di file manajernya kita itu foldernya beneran ada atau enggak ya, Bu? Apa? Maksudnya kalau sudah kita buat folder nih, terus? Ya, kan kita buat foldernya di Mendeley-nya, di aplikasi Mendeley. Nanti di apa ini? File manajernya kita yang di laptop itu nanti foldernya juga beneran ada atau hanya di Mendeley-nya saja, Bu? Oh, ada 2, Mbak. Jadi kita kan udah nge-save nih. Nge-save yang dari folder di laptop kita, gitu kan. Ya. Nah, terus kita kan upload nih di Mendeley desktop kita. Iya. Ya, kemudian kita buat nih folder di sini. Jadi tidak akan mempengaruhi downloadan yang ada di laptop kita. Gitu. Karena ini kan sifatnya online begitu, Mbak. Jadi kalau Mbaknya pakai PC apapun, ganti PC misalnya ya, yang penting loginnya sama, itu akan memunculkan halaman yang sama, isiannya yang sama, library ini. Begitu. Ya. Jadi ini sistemnya online sih. Beda dengan yang di save di laptop gitu kan, offline ya. Nah, ini online. Jadi download apapun bisa langsung aja di-upload di Mendeley desktop ini. Begitu, Mbak, jawabannya. Iya, iya. Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, siap. Yang lain mungkin sebelum saya lanjut materi. Sudah ya?
Sudah paham ya? Add file, add folder, watch folder, begitu. Nah, selanjutnya ada nih menu add entry manual, gitu. Itu maksudnya ketika saya melakukan sitasi pada sebuah buku, misalnya ini ya, kelihatan nggak? Ini saya lagi menunjukkan buku dengan judul Metodologi Penelitian Sastra Bandingan karya Suwardi Endraswara. Nah, setelah saya searching di online nih, itu nggak ada full text-nya begitu. Jadi nggak bisa saya upload di Mendeley desktop-nya, gitu kan? Nah, maka caranya saya akan menambahkannya secara manual di Add Entry Manual di sini. Saya klik, kemudian saya ubah tipenya karena ini buku handout ya, handbook begitu. Saya ganti menjadi book. Sebelumnya jurnal artikel ya, saya ganti book. Kemudian titelnya saya ganti tuh judulnya, kemudian autornya saya masukkan. Yang diminta adalah last name, first name. Jadi nama belakang dulu yang ditulis. Endraswara, Suwardi seperti ini. Kemudian tahun buku 2014. Halaman yang saya lakukan sitasi, misalnya halaman 98 sampai 100. Misalnya begitu ya. Kota terbitnya Jakarta. Penerbitnya Buku Pop. Ibu, aku nggih. Kemudian edisi berapa jika ada. Jika ada nama editornya, silakan dimasukkan nama editornya. ISBN-nya diinputkan. Nih. Kemudian saya klik save. Maka akan muncul di library saya. Endraswara Suwardi Metodologi Penelitian Sastra Bandingan tahun 2014. Yang baru saya tambahkan ada di sini ya. Gitu. Nah, saya mau nambahkan buku lagi nih. Satu lagi misalnya add entry manual. Jenisnya buku. Bisa juga teman-teman kalau mau menambahkan book section, film, web page gitu ya. Misalnya halaman web, www, kita ambil dari internet, kita sumbernya dari internet, kemudian kita melakukan sitasi dari web itu, masukkan aja di web page di sini. Secara manual, begitu ya. Masukkan nama, pengarang, judul, sekian-sekian, terus URL-nya jangan lupa diinputkan di sini. Gitu. Nah, saya mau menambahkan buku nih. Book. Nah, kebetulan penulisnya sama, Endraswara Suwardi. Kemudian untuk tahunnya tahun 2013, halaman yang saya kutip halaman 27 sampai 29, misalnya kota terbitnya
Jakarta Publisher PT Buku Seru edisi pertama, tidak ada editor, ISBN save. Oke. Oke, akan muncul di My Library seperti ini ya. Nah, gitu. Oke, saya lanjut untuk menambahkan apa di tulisan saya di Word ya. Saya stop share dulu. Saya masuk ke MS Word. Nah, misalnya nih, saya sudah nambahkan tadi tentang pernikahan anak misalnya ya. Tinggal saya tambahkan aja, misalnya anak dalam, ini saya contohkan aja ya, ngawur misalnya. Dalam insert citation, go to Mendeley, saya masuk child literatur yang sudah saya masukkan tadi. Kemudian saya tadi ambilnya dari sini misalnya. Beda ya, kalau yang pertama tadi saya ambil dari sini. Ini saya coba aja dari sisi child sexualnya misalnya. Diklik judulnya, saya terlebih dahulu cek metadatanya apakah benar. Oke. Sudah lengkap. Kemudian saya lakukan side klik cite di sini. Kita nggak pilih apapun selain cite, ya, side. Maka akan muncul seperti ini. Dan sebagainya. Tinggal insert citation, tinggal pilih jurnal apa yang kita butuhkan gitu. Nah, kalau untuk metodologi penelitian yang saya gunakan, misalnya ya, saya mengambil mensitasi dari bukunya Go to Mendeley. Metodologi penelitian ini saya cite, karena akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya, mudah ya kalau untuk insert citation ya. Jangan lupa cek metadatanya. Bagaimana cara memunculkan daftar pustakanya? Seperti ini. Caranya cukup mudah, tinggal satu kali klik aja di menu Insert Bibliografi. Maka yang terjadi adalah dia menambahkan secara otomatis. Gitu. Gimana? Keren kan? Cukup sekali klik aja dia secara otomatis dan sudah urut abjad B, E, M gitu. Lah nanti saya mau nambahkan nih. Random ya. Saya mau menambahkan Social Science Medicine, ini contoh aja ya. Saya tinggal cite di sini. Maka dia akan menambahkan otomatis di sini. Ya, saya akan nambahkan lagi misalnya insert citation. Ini misalnya sudah saya cek metadatanya, sudah lengkap, sudah betul. Kemudian saya klik cite. Nah, maka akan muncul di sela-sela yang barusan saya input huruf G, maka akan ada di sela-sela huruf E dan M. Seperti itu, dia sudah muncul secara otomatis dan sudah muncul secara alfabet, abjad. Begitu ya. Wow, ya. Keren kan? Mendeley begitu. Nah, gimana kalau cara kita hapus? Aduh, aku nggak jadi pakai yang Brunton ini dryer. Saya hapus di sini, nggak jadi. Di sini kan masih ada nih Brunton di huruf pertama B. Saya hapus, setelah saya hapus, saya refresh. Maka Brunton tidak ada. Gitu ya. Saya ulangi, saya mau menambahkan Brunton, go to Mendeley,
Brandon site, maka secara otomatis dia akan muncul Brandon. Gitu. Cukup sekali aja insert bibliografinya, dia otomatis menambahkan sendiri di bawah. Nah, ini untuk style apa teman-teman? APA style. Ya, ada di sini. APA style. Nah, biasanya nih teman-teman kalau sudah terlanjur bikin APA style secara manual gitu ya, kan ketik-ketik manual. Ternyata waktu kita mau publish nih, waduh, harus ganti Vancouver misalnya. Atau Chicago misalnya, IEEE. Otomatis kan menulis ulang kembali secara manual. IEEE itu seperti apa, harus belajar dulu. Vancouver itu seperti apa, harus belajar dulu. Chicago seperti apa, harus belajar dulu. Nah, tapi dengan Mendeley ini, kita tinggal sekali klik aja, otomatis dia berubah. Ya, saya tunjukkan awalnya saya menggunakan APA style. Ya, kemudian saya akan ubah menjadi Chicago misalnya, Chicago Manual of Style 17 ini. Saya akan klik, maka akan muncul seperti ini. Beda ya, tadi Brandon and Dreyer, 2021 kalau APA style. Beda dengan Chicago, dia nggak ada koma. Nah, biar kelihatan bedanya nih. Saya akan pilih yang IEEE. Nah, ini sudah beda lagi. Ini berupa angka. Misalnya saya memasukkan nomor satunya ini tadi. Nomor 2 ini. Nomor 3, 4, 5, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami, mudah ya. Kita tinggal sesuaikan aja kebutuhan e-journal yang mau kita publish itu menggunakan style apa, tinggal dipilih di sini. APA style, dia akan otomatis berubah. Oh, ternyata bukan APA, tapi Nature atau Modern Humanities. Ini tinggal diklik aja. Atau more style. Sebentar. Nah, ini more style ada di sini ya. Pilihan-pilihannya ada Vancouver, ada yang lain-lain. Teman-teman bisa cari di sini. Nah, kalau mau misalnya bahasa nih, biasanya kan yang tadi ditampilkan kan bahasa Inggris gitu ya, karena itu default. Teman-teman bisa ganti bahasa Indonesia atau bahasa Perancis, itu pilihannya ada di bawah. Saya ulangi. Menunya ada masuk, ini saya share screen-nya masih MS Word, benar? Benar, Mbak. Oke, MS Word ya, saya klik style, kemudian more style. Nah, di menu ini kita langsung aja ke bawah ya, install. Pilih yang bawah, citation and bibliography language. Karena default berbahasa Inggris, saya akan pilih yang Indonesia misalnya, atau Prancis yang biar kelihatan beda gitu. French. Dan nah, seperti ini. Ya, kelihatannya ya, sisi. Ya, seperti itulah intinya. Sesuai kebutuhan aja. Saya balikan lagi. Bahasa Inggris atau default. Oke, intinya seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya mau menggabungkan nih, menggabungkan citasinya itu juga bisa. Misalnya membahas tentang pernikahan anak gitu ya. Misalnya yang tadi sudah saya input 3 ini, itu misalnya tentang pernikahan anak gitu ya, pernikahan anak. Nah, saya bisa lakukan merge, itu menggabungkan. 1, 2, 3 saya gabungkan, kemudian saya klik merge citation. Saya ulangi lagi, dari 3 citasi yang membahas hal yang sama tentang pernikahan anak, saya akan melakukan merge citation-nya
dengan cara memblok 1, 2, 3, maka akan muncul di sini merge citation, bukan insert citation lagi, tapi merge citation karena 3 artikel itu sudah saya blok, saya klik, maka akan menjadi 1. Buka kurung, jurnal yang pertama, titik koma, jurnal yang kedua, titik koma, jurnal yang ketiga, kemudian tutup kurung yang terakhir. Isinya sama di sini. Tidak merubah tampilan daftar pustakanya. Begitu, tinggal nanti ini ditaruh di halaman berikutnya. Seperti ini. Nah, seperti ini sih teman-teman intinya untuk pengaplikasian Mendeley. Silakan mungkin ada yang perlu ditanyakan, kurang pahamnya di bagian mana, saya akan coba jelaskan. Silakan bisa open mic-nya, mungkin pengen diulangi di step yang mana begitu. Intinya kalau untuk add citation, jangan lupa kita masuk di menu MS Word-nya ya. Kemudian masuk di references, insert citation, go to Mendeley, masukkan jurnal yang kita jadikan kutipan, kemudian klik cite. Gitu. Nah, ini tadi cara kita untuk melakukan upload secara manual di Mendeley Desktop. Selanjutnya nanti saya akan sharing juga gimana caranya waktu kita buka e-jurnal, sign direct misalnya, itu tanpa perlu saya download ke PC-nya untuk saya upload manual ke Mendeley Desktop-nya, maka saya akan langsung menguploadnya ke Mendeley Desktop tanpa itu. Jadi saya perlu web importer namanya. Gitu. Biar gampang kita praktek aja ya langsung. Ada di menu Mendeley Desktop di sini. Ada tools. Kemudian install web importer. Ketemu? Ada di menu apa? Ada di halaman Mendeley Desktop ya. Kemudian ada file, edit, view, tools. Silakan pilih yang install web importer. Itu fungsinya nanti kita langsung menambahkan jurnal yang barusan kita download, tidak perlu lewat PC, tapi langsung upload ke Mendeley Desktop. Mari kita coba sama-sama. Ketika kita sudah install, maka di browser kita, terserah ya teman-teman pakai browsernya apa, Mozilla atau Chrome, begitu. Iya ini Pak. Sebentar. Baik, sebentar ya. Mau apa tadi? Mau? Oh, masuk ke sini. Nah, ini saya ketika sudah berhasil install web importer, karena saya pilihnya untuk Firefox ya, nih. Maka di pojok kanan atas itu akan muncul Mendeley web importer seperti ini. Ada yang sudah berhasil atau sedang nunggu install? Saya tunggu. Sambil menunggu teman-teman bisa ini ya, isi daftar hadir ya. Baik, sambil menunggu melakukan install web importer, teman-teman bisa mengisi daftar hadirnya, minta tolong diisi. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang panduan bagaimana memanggil surga agar nanti tidak menjadi
Pakai link ini juga bisa. Juga kolaborasi, karena tadi saya mengikuti kegiatan dipertimbangkan untuk kita melakukan misalnya LISHB dengan LIHTS, LIHTL dengan LPT dan seterusnya. Nah untuk itu maka saya persilakan Pak Dirjen yang sudah menyusun untuk kita diskusikan bersama, kemudian nanti mendapatkan boleh diisi ya. Baik, saya lanjut untuk web importernya bagaimana? Apakah ada pertanyaan atau kesulitan installnya? Ini disusun bersama. Gampang ya? Memang awalnya saya buat template yang standar yang biasanya dipakai. Baik, saya lanjut dengan menampilkan ini. Misalnya ya, saya akan melakukan searching di Science Direct. Kalau boleh tahu teman-teman di sini sudah punya akun Remotex belum? Belum ya? Apa itu? Apalagi itu akun Remotex itu? Ada yang sudah punya, boleh dibuka open mic-nya? Mungkin sudah merasakan enaknya punya Remotex? Belum. Oke. Jadi Remotex itu teman-teman, itu berfungsi banget buat kalian yang sekarang ini lagi belajar di rumah. Jadi bisa download sepuasnya e-jurnal e-books internasional yang dilanggan oleh UNER seperti Science Direct, ProQuest, Scopus. Seperti itu bisa downloadnya dari rumah. Caranya gampang banget, nanti saya ajarkan juga. Ya, di akhir acara aja ya. Nanti saya ajarkan gimana cara daftarnya. Saya akan melanjutkan dulu untuk gimana caranya download jurnal dari Science Direct ini misalnya. Saya masukkan ke web importer. Gitu. Ini saya sudah masuk ke sciencedirect.com ya. Sebentar. Oke, misalnya saya pengen cari di Advanced Search ini. Kalau teman-teman sudah berhasil login Remotex-nya, itu caranya gampang banget. Nanti tinggal daftar aja pakai email domain UNER yang @fib.uner.ac.id. Punya semuanya kan? Punya ya. Nanti daftarnya pakai itu, tinggal nunggu approve dari Perpus Pusat. Nanti teman-teman setting password dan itu bisa langsung digunakan. Gitu. Caranya kalau sudah tersambung dengan Remotex, pada pojok kanan atas, teman-teman bisa lihat di sini, ada brought to you by Erlangga University. Berarti ini kita sudah masuk menggunakan Remotex. Begitu. Kemudian saya ingin cari tentang child marriage, misalnya ya. Nah, ini ada banyak ya yang ditampilkan. Saya mau mencoba download menggunakan web importer. Bagaimana caranya? Pastikan dulu web importernya sudah ada di Firefox atau Google Chrome-nya. Kalau nggak ada ini, nggak bisa. Berhubung saya sudah ada Mendeley Web Importer, saya akan lakukan download jurnal ini. Judul ini, saya klik judulnya. Seperti ini ya. Kalau cara yang sebelumnya saya harus download PDF, kemudian saya simpan di PC atau laptop, begitu kan? Biasanya kalau download jurnal, benar? Ya, sekarang saya mau download menggunakan web importer. Dari judul ini, saya klik aja di sini, web importer. Kemudian ada judul yang ingin saya download.
this which is normal, kualitatif seperti ini, saya akan centang secara otomatis ya, tercentang, kemudian add to Mendeley. Nanti kita cek sama-sama apakah di Mendeley desktop saya di library akan menambahkan judul ini. Ya, saya add to Mendeley. Nah, ini ada PDF dicentang, references dicentang. Saya akan menambahkan satu lagi biar setelah it is tadi, ini ya, parent asset. Nih, kemudian saya klik. Otomatis ya, kecentang seperti ini. Saya add to Mendeley. Maka yang terjadi silakan saya akan masuk ke Mendeley desktop. Share. Ya, ini ya, tampilannya ini yang belum saya input ya. Maka saya akan lakukan synchronize. Di sini klik. Setelah saya download menggunakan web importer, saya klik sync. Sebentar, lagi proses. Di sini sudah ditampilkan ya, parent asset dan it is this which is normal. Nunggu sampai 100% dulu. Supaya PDF-nya terupload sekalian. Baik, sudah ya? Sudah muncul? Setuju ya? Nah, kita nggak perlu nih. Add file, add folder ini kita gunakan jika filenya sudah ada di PC atau laptop. Tapi kalau mau download langsung dari online-nya menggunakan web importer. Seperti itu ya. Mudah ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan melakukan citasi lagi nih. Di sini. Saya tambahkan lagi untuk pernikahan anak. Ini maksudnya di paragraf-paragraf berikutnya begitu ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan karya tulisnya. Saya akan insert citation, go to Mendeley yang barusan saya input, parent asset. Saya cek metadatanya dulu apakah benar. Site benar. Ya, dia otomatis akan menambahkan langsung di daftar pustakanya. Mucomba 2021. Mucomba 2021. Maka akan muncul di daftar pustaka. Saya akan tambahkan lagi insert citation, go to Mendeley yang ini. FF Bera, Swift Farmer Paul. Saya cite FF Bera, maka akan muncul di sini huruf E depan FF Bera. Bagaimana? Mantap? Oke. Setuju ya. Nah, seperti itu sih teman-teman untuk pengaplikasian Mendeley. Kita sudah belajar banyak hari ini. Sampai yang terakhir web importer. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, boleh sekali. Monggo, teman-teman.
mumpung masih ada saya di sini bersama kalian, kalau mau bertanya mungkin masih bingung tadi di step apa, nggak apa-apa. Nanti saya coba ulangi di step apa tadi yang ketinggalan. Tapi kurang lebihnya seperti itu, tadi saya coba jelaskan dengan sangat jelas ya. Semoga jelas juga teman-teman menerimanya, begitu. Monggo, nggak apa-apa, masih saya tunggu, mungkin masih mau ngutek-ngutek laptopnya dulu. Izin bertanya. Ya, Mbak. Kalau yang di Mendeley itu kan ada yang misalkan sudah add itunya jurnalnya PDF kan, tapi itu ada yang kosong-kosong gitu, jadi isi manual ya. Maksudnya kayak kadang judulnya itu masih kosong, padahal saya sudah add itunya. Oh iya, kalau boleh tahu itu yang didapat dari online? Iya, dari online terus di-download kan PDF. Iya Mbak, memang biasanya kayak gitu. Makanya fungsinya kita ngecek metadata itu tadi. Biar nggak keliru nanti yang dimunculkan di daftar pustaka kan nggak mungkin kosong-kosong gitu kan. Nah, jadi sebelum dilakukan sitasi, sebaiknya metadatanya dicek. Kalau kosong-kosong gitu berarti ditulis manual Mbak. Diperbaiki secara manual. Dibuka dulu full text atau PDF-nya, kemudian metadatanya di sebelah kanan, tinggal diperbaiki, sesuaikan aja judulnya, penulisnya, tahun, isu, volume, seperti itu. Kalau ada linknya, ditambahkan linknya. Gitu. Gampang kok. Nanti setelah ini, harapannya teman-teman semuanya, kalau lagi membuat karya tulis, ada daftar pustaka, sudah nggak lagi ya, bikin daftar pustakanya secara manual ya. Karena ribet bener, waktu kita itu habis untuk bikin daftar pustakanya tok gitu misalnya ya. Nah sekarang udah pakai Mendeley nih, tinggal klik insert citation, dikeluarkannya pakai insert bibliografi, sudah deh, otomatis muncul. Kalau menghapus nanti tinggal di refresh gitu, maka tampilannya berubah. Saya tadi sudah sampai situ ya. Kalau dihapus, di refresh maka akan berubah tampilannya. Jangan lupa sering-sering di refresh karena kan kita nggak tahu ya, udah apa dihapus, ditambahkan kayak gitu loh. Jadi sering-sering aja kayak refresh gitu. Terus nanti kalau waktu mau publish ternyata stylenya yang diperlukan bukan apa style tadi, tapi yang Chicago atau yang lain, tinggal klik aja kan, nggak perlu tuh nulis manual lagi. Ganti ngeset settingnya Vancouver itu seperti apa ya, udah nggak perlu, tinggal pilih aja Vancouver di Mendeley-nya. Begitu Mbak Kabzel jawaban saya, bagaimana, apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Oh, ada yang tanya Mas Leonardo ya. Maaf Bu, saya belum jelas di bagian download web importer. Mohon izin apakah bisa diulang kembali? Oh, siap-siap. Boleh. Saya ulangi, kalau boleh tahu Masnya tadi sudah berhasil install web importer belum ya? Kalau belum, saya ulangi di step ini. Mas Leonardo, halo? Iya, Bu. Oke, saya jawab ya Mas pertanyaannya. Ya, jadi ini tampilan untuk Mendeley desktop ya, yang saya sekarang sedang share screen. Kemudian ada menu File, Edit, View Tools. Di sini silakan lakukan install web importer. Bisa juga kita download web importernya itu dari Mendeley website. Tadi yang pertama kali tadi loh. Tadi kan kita buat akun tuh di Mendeley website. Nah, sebentar, caranya juga ada di sini sih.
Sebentar ya, kok agak nge-lag. Nah, downloadnya tadi bisa dari situ, Mas. Bisa dari Mendeley Desktop, pilih Tools, kemudian install Web Importer, atau masuknya di sini, di Mendeley website, tadi yang sudah kita buat akunnya. Kemudian scroll ke bawah, ada di sini, download, menu download, ada Web Importer. Ini, Mas Leonardo. Iya, Ibu. Oke, kalau sudah berhasil, maka di Mozilla-nya, pojok kanan atas, silakan dicek, akan muncul Web Importer. Mendeley Web Importer. Logonya M ya. Nah, bagaimana cara downloadnya? Saya ulangi lagi stepnya. Misalnya saya pengen cari desain direct, masih tentang child marriage ya. Saya cari yang belum pernah saya download deh. Misalnya ini, Impact of Child Marriage on Nutritional Status. Ini ya. Saya buka judulnya Mas Leonardo, saya klik. Tampilannya kan seperti ini, biasanya kalau download e-journal. Nah, kalau mau download ke PC, biasanya kan manual, pakai ini ya, download PDF, terus masukkan ke PC atau laptop kita, gitu kan. Nah, ini udah nggak kayak gitu lagi, tapi kita pakai Web Importer dengan cara pojok kanan atas, silakan diklik Mendeley Web Importernya, klik. Nah, akan muncul seperti ini, Mas. Ini maksudnya ditanyakan lagi, apakah benar mau menambahkan judul Impact of Child Marriage ini di Mendeley Desktop-mu, gitu. Maksudnya pertanyaannya. Kalau iya, oke, dicentang yang judul ini, kemudian saya add. Nah, seperti itu. Cara downloadnya, kemudian saya masuk ke Mendeley Desktop. Seperti ini. Saya akan menambahkannya dengan langsung klik sinkron aja, Mas Leonardo. Klik sinkron. Tunggu prosesnya di bawah ini ya, ada hijau bergerak-bergerak ini sampai 100%. Udah ada muncul di sini ya, Impact of Child Marriage. Nah, sudah 100% akan muncul di sini. Kita akan cek lagi. Sama seperti Mbak Kamzil tadi ya. Dicek lagi nih. Sudah benar apa enggak metadatanya. Kalau tadi kan kosong-kosong. Kalau kosong-kosong ya kita buka ininya, Mendeley file PDF-nya, kemudian kita input di sini. Begitu Mas Leonardo, jawaban saya bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Oke, sudah jelas ya step by step-nya ya? Ya, sudah sangat jelas, Ibu. Terima kasih. Siap, terima kasih. Selanjutnya, nggak apa-apa, masih saya tunggu. Mohon maaf, izin bertanya. Ya, Mbak Rahayu, silakan. Yang tadi kan cara ngambilnya itu kan di insert citation kan. Nah, di situ langsung dibuka ke Mendeley-nya. Nah, step selanjutnya itu yang saya bingung, soalnya dari tadi pas saya ikut ini, waktu dibuka Mendeley-nya itu nggak muncul di share screen-nya gitu. Saya dari tadi bingung, masih belum nemu jawabannya. Oh, gitu. Apa bisa diulang gitu? Untuk yang insert citation ya? Oke. Ya, Berarti ya. saya share screen all gitu aja ya. Takutnya pas waktu aku input nggak muncul gitu ya. Iya, benar. Oke, sih. Nggak apa-apa. Sebentar ya. Saya coba share screen all.
Nah, Sisi, gini muncul nggak Mbak ya? Kita mau masuk ke MS Word dulu. Masuk nggak? Muncul nggak? Ya, yang MS Ya. Word-nya masuk. Oke, masuk ya. Oke, saya akan melakukan citasi nih. Insert citation, saya klik. Kemudian ada menu Go to Mendeley, Mbak. Iya. Step selanjutnya adalah muncul Go to Mendeley. Mungkin tadi waktu saya share screen bukan all, maka hanya muncul Word-nya aja, nggak akan muncul kolom ini sepertinya. Iya, tadi saya dari situnya bingung. Oh alah, oke nggak apa-apa. Jadi pelajaran buat saya, kalau ngajar Mendeley, saya akan menampilkan all screen gitu aja ya. Kemudian, ya saya lanjut untuk ulangi lagi ya. Misalnya nih, saya mau insert citation di sini. Kemudian go to Mendeley. Saya pilih judul mana yang akan saya jadikan citasinya. Misalnya ini yang paling baru ya, Impact of Child Marriage. Saya klik di sini. Sebelumnya saya harus cek dulu kan. Tadi sudah saya cek, sudah betul. Biar nggak bingung, ini saya tutup-tutup dulu aja Mbak Rahayu ya. Ya. Nah, kemudian saya pilih yang judul ini, Impact of Child Marriage ya. Kemudian saya klik Cite, cite di sini Mbak. Ada? Sebentar. Tes, mohon maaf, suara saya apa muncul? Sudah muncul? Sudah terdengar. Ya, maaf ya, tadi sempat keluar ya, saya maksudnya. Iya, saya juga keluar. Oh iya, keluar semua. Itu mohon maaf, karena memang ini saya pakai internet kampus ya, WiFi, FIB. Ini kebetulan lagi off gitu. Saya dikabari teman saya off. Nah, jadi saya sekarang lagi pakai tethering handphone. Jadi mohon maaf banget. Makasih teman-teman yang masih setia menunggu. Gitu ya. Oke, apa tadi sampai mana ya Mbak Rahayu?
Apakah udah menjawab, Mbak Rahayu? Apa masih di sini ya? Sampai site tadi. Oh, tak share screen lagi ya. Share screen all. Oke. Gitu sih, Mbak, stepnya. Jadi saya ulangi lagi aja. Saya hapus ya, yang Paul ini. Kemudian saya insert citation. Kemudian go to Mendeley. Yang Paul impact of child marriage ini saya pilih. Kemudian klik site. Maka secara otomatis menambahkan di batang tubuh tulisan saya, Paul Chauhan. Dan kemudian saya cek di daftar angka, Paul sudah muncul. Begitu, Mbak Rahayu. Jawaban saya, bagaimana? Apakah sudah menjawab? Tes, halo, Kak Rahayu, apakah masih di sana? Baik, sepertinya sudah menjawab ya. Teman-teman yang lain juga udah nyambung ya, mengikuti ya dari jawaban saya tadi. Baik, apa? Mungkin ada pertanyaan lagi lainnya. Mbak Eleanor, silakan. Nggak ada, Bu. Makasih. Oh, nggak ada. Oke, kalau gitu saya mau promo ini ya, programnya Ruang Baca apa sih yang mungkin kalian nggak tahu gitu ya. Teman-teman sudah tahu belum kalau Ruang Baca itu sudah melayani untuk pinjam buku. Jadi teman-teman sudah bisa nih pinjam buku koleksinya Ruang Baca dengan cara pesan dulu pastinya. Sudah tahu belum? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Oke, saya bukakan dulu bentar. Sisi ya. Tadi punya saya kok tutup. Oke, muncul ya. Ada ini pelatihan virtual saya. Muncul ya. Ini Canva. Teman-teman sudah pada kenal Canva? Kemarin sempat ikut nggak yang minggu lalu hari Selasa pelatihan Canva? Ada yang ikut? Nah, ini saya pakai Canva nih ceritanya. Saya akan tampilkan ya. Bentar. Nah, udah muncul ya slide-slide saya ya. Ini saya mau promosi. Ada agenda pelatihan virtual kita nih. Hari ini kan kita belajar reference management delay ya. Nah, minggu depan rencananya ada ini online research management. Jadi aktivasi akun Remotex yang tadi saya jelaskan itu, gimana caranya daftar untuk bisa akses e-journal e-books dari rumah, gitu kan. Kemudian kita langsung praktek nih, gimana ya strategi menelusur menggunakan e-journal itu. Misalnya dari SignDirect, Gstore, Scopus, itu cara penelusurannya bagaimana supaya hasilnya itu sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Kemudian ada juga strategi bagaimana submit ke jurnal internasional. Jadi dalam materi ini nanti isi materinya seperti itu. Kemudian tanggal 20 April ini styling MS Word. Jadi buat teman-teman kalau masih membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar secara manual, itu sudah nggak lagi harapannya setelah ikut pelatihan ini. Jadi sudah secara otomatis begitu. Jadi memang banyak step-step yang harus dilakukan untuk
membuat style pakai heading seperti itu. Nah, itu stepnya banyak memang. Nah, kita akan ajarkan di kelas ini. Kemudian ada kelas Explore aplikasi Canva, membuat desain grafis secara menarik, gratis, dan itu online. Seperti yang saya tampilkan tadi itu, saya pakai Canva, lebih eye-catching gitulah, daripada mungkin kalau pakai PowerPoint mungkin sudah bosen gitu ya. Nah, ini ada opsi lain dari PowerPoint, Canva. Itu fungsinya untuk membuat slide presentasi bisa membuat poster, atau postingan-postingan kita di media sosial nih, seperti feed Instagram, atau mau status WhatsApp. Nah, itu bisa kita pakai Canva ini. Itu gratis kok. Itu semuanya kita selenggarakan hari Selasa ya, jam 10. Nah, untuk yang tanggal 13 April dan 27 ini nanti akan saya informasikan lagi jadi atau enggaknya, karena di tanggal ini itu ada ujian UTBK itu loh, teman-teman. Nah, itu. Nah, saya ada bertugas di sana gitu. Maksudnya kalau pas hari Selasa saya mengawas UTBK, jadi kelas ini mohon maaf tidak saya selenggarakan begitu. Tapi kalau saya pas kosong, nggak ada jadwal pengawas, saya akan adakan. Terus ini juga yang Canva. Pokoknya teman-teman ikuti aja, follow Instagram Ruang Baca. Sudah semuanya belum follow Instagram? Ya, mayoritas sudah ya. Instagram @rbfibuner. Kalau ada pertanyaan bisa langsung kontak CP saya juga. Nah, mengingatkan lagi presensi kehadirannya jangan lupa diisi teman-teman. Di link ya, yang tadi sudah saya kasih di kolom chat. Nah, ini untuk layanannya teman-teman. Layanan Ruang Baca sebelumnya itu memang terbatas ya, karena kita kemarin yang sempat di lockdown itu, UNER lockdown, jadinya hanya terbatas, hanya hari Senin dan Rabu aja, jam 10 sampai jam 12. Nah, tapi sekarang kita petugas sudah pada divaksin semuanya nih, vaksin yang pertama, jadi kita ke depannya mulai minggu depan sepertinya kita akan setiap hari Senin sampai hari Jumat gitu. Caranya pesan dulu buku yang mau dicari dulu di OPAK. Sudah tahu ya cara carinya? Di OPAK, jangan lupa lokasinya di Ruang Baca FIB, cari buku yang kamu butuhkan, terus pesan dulu di ini, bit.ly rbfib pesan pinjam. Gitu, bisa dicatat bit.ly/rbfib pesan pinjam. Di situ linknya masih terbatas Senin dan Rabu aja ya, jam 10 sampai jam 12. Nah, itu sistemnya gimana? Nah, kalau teman-teman pilih hari Senin dan Rabu, Senin misalnya jam 10 nih, ya teman-teman datang ke FIB jam 10, nanti janjian sama saya, bukunya saya proseskan, kemudian kita janjian di Ruang Baca boleh, atau di lobi boleh, begitu. Nanti bukunya bisa dipinjam selama 2 minggu. Kalau untuk perpanjang bukunya bisa lewat mandiri ya, lewat online. Sudah punya iList for Student belum? Belum. Nah, itu iList for Student itu fungsinya buat teman-teman melakukan perpanjangan online secara mandiri. Gitu. Kalau bukunya mau diperpanjang bisa pakai iList for Student itu, atau bisa juga menghubungi saya. Jadi saya akan melakukan proses perpanjangan by system gitu. Oke. Nah, kalau mengembalikan buku bagaimana? Mengembalikan bukunya bisa langsung diantar ke FIB ya. Kalau ada saya bisa dengan saya, atau bisa dititipkan ke petugas ULT yang di lantai 1, atau teman-teman yang mungkin lagi di luar kota yang sekarang punya pinjaman buku yang buku-buku lama itu, kalau ada di luar kota gimana bukunya mau dikembalikan, itu bisa banget pakai kurir atau ekspedisi ya. Dikirim bukunya ke Fakultas Ilmu Budaya, itu sudah ada alamatnya. Jangan lupa diberi informasi ditujukan kepada Ruang Baca FIB _Nadia begitu.
Itu untuk mengembalikan buku atau mau menyerahkan skripsi sebagai syarat yudisium itu. Nah, itu bisa pakai kurir kalau yang di luar kota. Nah, seperti itu teman-teman materi Mendeley kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi bisa mempermudah teman-teman semuanya dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah. Begitu. Jika menghendaki mengontak saya lebih lanjut, bisa hubungi nomor WhatsApp saya 0857 350 740. Bisa juga follow Instagram @rbfibuner. Itu ya, untuk tahu informasi terkini tentang ruang baca dan pelatihan-pelatihan apa aja yang diselenggarakan. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari layanan kami? Nggak ada. Sudah ya? Oke. Sebelumnya kita tutup dengan foto bersama ya. Nanti akan saya post ke Instagram. Oke? Sebentar. Stop share. Silakan apa? Kameranya bisa dibuka. Ini ada 2 layar ya. Saya tahan gaya aja selama 5 detik. Ini untuk layar pertama. Oke, sudah siap? Sudah dibener-benerin? Jilbabnya sudah boleh pose, gaya bebas apa aja boleh. Siap? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, cheese. Bentar, saya copy dulu. Sekali lagi, untuk yang layar pertama gaya bebas boleh. 1, 2, 3, cheese. Sekarang layar yang kedua boleh. Yap. 1, 2, 3, cheese. Sekali lagi layar kedua, gaya bebasnya boleh tunjukkan. 1, 2, 3, cheese. Bentar. Oke, sudah selesai pertemuan kita hari ini, teman-teman. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya ya. Mohon maaf kalau kurang jelas atau kurang salah kata, salah kalimat gitu ya. Yang penting kita niatnya untuk belajar bersama. Jangan lupa ilmunya dimanfaatkan terus, biar nggak lupa gitu ya. Dipakai terus Mendeley-nya, pesan saya. Sampai kapanpun gitu ya. Kalian nulis apapun jangan lupa untuk pakai Mendeley-nya. Terima kasih teman-teman. Saya mohon pamit ya. Sehat selalu teman-teman semuanya yang di rumah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kelas-kelas pelatihan selanjutnya. Sehat selalu. Mohon izin saya juga. Ya. Siap, terima kasih doanya.